Nusairi, mengenal kesombongan manusia. Nusairi adalah kelompok etnoreligius yang merupakan kaum di mana kelompok ini disatukan karena anggota-anggotanya mempunyai sebuah latar belakang agama yang sama. Kelompok atau kepercayaan ini adalah kelompok yang berkembang di Levant, sebuah gurun yang meliputi Lebanon, Suriah, Yordania, Israel, dan Palestina. Namun karena adanya perang dan tekanan dari negara lain, Nusairi berubah nama menjadi Alawites. Nusairi ini adalah agama yang sangat rahasia dan sampai sekarang kita hanya memiliki beberapa hal bagaimana agama ini berkembang dan mengenai ajaran mereka. Agama ini berasal dari Muhammad ibnu Nusairi al-Namiri yang hidup sekitar abad 9, sehingga agama ini diciptakan dengan nama Nusairi. Kita masuk ke dalam sebuah doktrin mengenai kepercayaan mereka. Kepercayaan mereka sangat unik, namun informasi yang kita dapat sangat sedikit sehingga kita tidak bisa mengenal lebih jauh mengenai doktrin mereka. Namun yang bisa terlihat dengan jelas adalah bahwa agama ini merupakan agama yang berasal dari refleksi campuran antar budaya, antara lain dari Islam, Gnostisisme, Neoplatonisme, Kristianisme, kepercayaan Timur, dan tradisi sebelum Islam di Syria. Kitab yang mereka punya adalah kitab Al-Majmu'ah, dan yang terpenting dan utama mereka berpegang pada Al-Quran. Untuk mengenal mereka, kita memulai dengan mengenal kosmologi dari Nusairi. Mereka percaya bahwa pada awal mula, sebelum dunia ada gitu ya, mereka itu adalah makhluk yang cemerlang, mempunyai tubuh yang kekal dan cahaya bintang, sadar untuk membedakan hal yang baik dan yang jahat. Mereka tidak makan dan minum dan tidak melakukan ekskresi. Aktivitas yang mereka lakukan adalah memandang Ali bin Abi Thalib dalam kemegahan. Mereka bertahan dalam situasi tersebut selama 7.077 tahun dan 7 jam. Kemudian mereka menyombongkan diri dengan mengatakan kepada sesama makhluk cahaya bahwa sesungguhnya Ali atau Tuhan tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada cahaya, sehingga mereka melakukan dosa yang pertama, yaitu kesombongan. Lalu Ali membuat batas dengan mereka selama 7.000 tahun sehingga mereka tertahan dan tidak bisa melihat Ali. Setelah 7.000 tahun, Ali kemudian menampakkan diri dan bertanya kepada mereka, "Bukankah aku Allahmu?" Dan mereka menjawab, "Iya." Namun Ali bisa membaca pikiran mereka, di mana mereka mengira bahwa Ali yang adalah Tuhan itu sama dengan mereka. Inilah dosa yang kedua. Kemudian Ali melakukan batas lagi sehingga mereka bertanya-tanya selama 7.077 tahun dan 7 jam. Kemudian sesudahnya Ali menunjukkan dirinya dengan bentuk lelaki tua. Namun dunia terang tidak tahu siapakah dia. Ketika ditanya siapakah aku, mereka menjawab tidak tahu. Kemudian Ali berubah dengan seorang pemuda yang berkumis dan menyatakan, "Bukankah aku Tuhan?" Ali yang merupakan Tuhan, yang mereka sebut sebagai mana atau ya yang adalah sumber, itu memiliki Muhammad yang disebut Ism yang adalah nama, dan Salman Al-Farisi yang disebut sebagai bab atau pintu, yang merupakan pencipta dunia cahaya pertama. Mereka merupakan perwujudan Tuhan yang satu dan tidak terpisahkan. Ketika alam cahaya tidak bisa mengenal Ali dan para kaum cahaya ini merasa sama dengan Ali, maka Ali menciptakan bumi yang di bawah dengan ciptaan yang lebih rendah, yaitu manusia. Ciptaan cahaya tadi didorong untuk masuk ke dalam dunia manusia. Dan Ali juga menampakkan diri kepada mereka dalam selubung yang mirip dengan wujud manusia mereka. Dan dia juga mengingatkan bahwa siapapun yang mengakuinya akan bangkit kembali, dan siapapun yang tidak percaya kepada dia akan menjadi ciptaan yang lebih rendah. Jadi siklus manusia akan terus berulang supaya mereka percaya kepada Ali, dan ketika mereka tidak percaya kepada Ali, mereka akan menjadi makhluk yang lebih rendah. Karena Ali akan masuk ke dalam dunia manusia dengan selubung yang mirip dengan manusia, maka Ali menggunakan rupa manusia ini sebanyak 7 kali. Contohnya itu adalah ketika reinkarnasi mana, itu ada Abel, Seth, Joseph, Joshua, Asaf, Simon Petrus, dan Ali. Dalam reinkarnasi Ism, itu nama itu tadi adalah Adam, Noah, Jacob, Moses, Salomon, Yesus, Muhammad. Dan inkarnasi Bab yaitu adalah Gabriel, Yail bin Fatin, Ham bin Kush, dan Ibnu Ubsbaut, Abdullah Ibnu Siman, Rauzaba Ibnu Almas,
Marzuban, dan Salman Al-Farisi. Maka dari itu manusia dalam paham Nusairi adalah manusia yang mengalami reinkarnasi berkali-kali. Tujuan mereka itu adalah terlepas dari kemanusiaan mereka dan berusaha untuk bangkit kembali dengan mengenal siapa itu Ali atau Tuhan. Untuk melakukan hal tersebut, Nusairi memiliki berbagai macam perayaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Namun makna yang mereka peroleh itu sudah berbeda. Seperti contohnya mereka tidak usah melakukan puasa atau juga mereka tidak usah melakukan hal-hal yang ditentukan dalam agama Islam gitu. Yang merupakan puncak dari perayaan Nusairi ini adalah Misai atau yang mereka sebut sebagai Quds. Quds ini adalah cara mereka untuk mengingatkan mereka kepada Ali yang hadir dalam bentuk anggur. Upacara ini diberikan oleh Ali kepada mereka yang dulu hidup dalam cahaya, sehingga mengingatkan manusia bahwa mereka itu adalah cahaya dan mereka bisa mengenal Ali. Kesimpulannya, jadi konsep dosa yang terdapat dalam Nusairi adalah kesombongan yang tidak bisa mengenal Ali, sehingga terjadi keterpisahan dari Allah dan cahaya yang akhirnya menjadi manusia. Manusia yang mereka hidupi saat ini adalah hukuman yang harus berjuang untuk keluar dari jalur reinkarnasi. Untuk keluar dari jalur reinkarnasi, mereka harus bisa mengenal siapa itu Allah dan mengakuinya, sehingga dibangkitkan kembali. Begitu, sekian dari video ini. Terima kasih.